Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam serial perkuliahan manajemen informasi. Kali ini kita akan membahas tentang information security. Kalau membahas information security, yang terbayang dalam benak seseorang itu biasanya adalah local area network. Padahal sebenarnya bahasan dalam information security adalah bagaimana mengamankan informasi yang ada di dalam sistem. Bisa jadi nanti informasi itu akan dijalankan di dalam local area network. Ada beberapa definisi tentang information security. Di antaranya adalah sebagaimana yang tertera di dalam slide berikut ini. Jadi ketika kita ngomong information security, biasanya kita akan membahas tentang confidentiality, integrity, dan ketersediaan informasi. Ada juga kalau kita membahas information security, kita membahas tentang bagaimana memprotek, bagaimana mengamankan informasi dan sistem informasi dari orang-orang yang tidak punya hak untuk mengaksesnya, menggunakannya, atau memodifikasinya. Di sisi lain ada juga yang mendefinisikan bahwa information security ini adalah memastikan bahwa hanya pengguna-pengguna yang punya otoritas sajalah yang bisa mengakses informasi yang ada di dalam sistem. Ada juga orang yang mendefinisikan sebagai information security adalah proses untuk memprotek intellectual property dari organisasi. Apapun definisinya dari information security, yang jelas information security adalah mengamankan informasi yang terkandung dalam sebuah sistem. Beberapa prinsip dari information security diantaranya adalah integrity, ya. Jadi integrity di sini memastikan bahwa keakuratan dan kekonsistensian data selalu terjaga selama dalam daur siklus hidup dia. Ya. Jadi kalau ternyata nanti terjadi perubahan, terjadi kekacauan dan sebagainya, maka integritas dari informasi tersebut perlu diragukan. Prinsip yang kedua adalah availability. Ya, jadi kapanpun informasi itu dibutuhkan harus bisa tersedia dalam kondisi apapun. Ya. Nah, ini adalah prinsip yang kedua dari information security. Prinsip yang ketiga adalah authenticity, atau dengan kata lain adalah genuine, asli. Ya, jadi data, transaksi, dan komunikasi atau dokumen yang digunakan secara elektronik ataupun fisikal itu adalah autentik atau genuine. Dan prinsip yang keempat adalah non-repudiation, di mana tidak boleh ada salah satu pihak yang menyangkal bahwa telah terjadi transaksi. Jadi dua pihak yang melakukan transaksi itu tidak boleh saling menyangkal. Ya, ini adalah non-repudiasi. Nah, sebelum melakukan analis information security lebih jauh, lebih dulu yang penting dilakukan adalah melakukan risk management. Nah, risk management ini intinya adalah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan ancaman terhadap informasi yang digunakan oleh organisasi, kemudian melakukan evaluasi serta melakukan upaya bagaimana mengurangi risiko tersebut agar bisa diminimalisir. Nah, itu adalah risk management. Nah, ketika kita melakukan risk management ini ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah
Kita yang pertama adalah menghitung atau mengestimasi kira-kira nilai dari aset yang akan diamankan tadi berapa. Kemudian kita lakukan assessment, penilaian terhadap kemungkinan terjadinya ancaman. Kemudian yang ketiga, kita akan perlu melihat ulang ya, kalau nanti terjadi ancaman ini kira-kira prosedurnya gimana, standarnya gimana, dan sebagainya. Kita lakukan itu, kemudian kita hitung kira-kira efeknya kalau terjadi ancaman tadi ternyata terjadi, kira-kira gimana. Intinya ketika di risk management proses ini nanti jangan sampai terjadi bahwa biaya untuk mengamankan informasi tadi ternyata lebih besar daripada biaya memproduksi informasi tadi. Ilustrasi lebih mudahnya seperti ini. Jadi katakanlah kalau ternyata misalkan kita punya sebuah PC, ternyata anggaplah misalkan PC tadi itu harganya 5 juta. Ternyata biaya untuk mengamankan PC tadi anggaplah jatuhnya 7 juta. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita bikin risk management proses, maka sebenarnya pengamanan PC tadi jadi tidak layak. Mendingan dalam kasus seperti ini, kita beli PC yang lain daripada kita harus mengamankan PC tadi. Nah, sama dalam kasus untuk manajemen resiko terkait dengan information security tadi. Kita dalam risk management proses prinsipnya adalah menghitung kira-kira biaya untuk mengamankan informasi tadi sepadan tidak sih dengan biaya untuk mengadakan informasi tadi. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan melakukan klasifikasi atas information security yang sudah ada. Jadi kadang-kala kita perlu membuat label tersendiri apakah informasi itu sifatnya publik, artinya bisa diakses oleh semua orang, sensitif, hanya orang-orang tertentu saja, privat, ini adalah informasi privat, hanya pribadi-pribadi aja yang bisa mengaksesnya, dan bisa jadi adalah konfidensial, hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang boleh mengaksesnya. Sama halnya juga di government sector, di pemerintahan, kita juga bisa membuat klasifikasi seperti hanya unclassified, sensitive but unclassified, restricted, terbatas, confidential, secret, top secret, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, bisa juga ini kemudian kita bikin semacam penanda ya. Jadi katakanlah misalkan kita bikin kalau hijau berarti semua orang boleh lihat. Kalau kemudian kuning hanya terbatas, kalau merah sangat terbatas misalkan. Nah, ini hanya masalah teknis untuk mengklasifikasikan informasi yang akan kita amankan. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi apa yang kita amankan, serta kita sudah bisa melakukan evaluasi berapa nilai dari informasi yang kita amankan tadi, maka langkah berikutnya adalah melakukan tata kelola keamanan atas informasi tadi. Nah, dalam konteks ini kita harus berbicara dari sisi enterprise ya. Terus kemudian harus ada siapa penanggung jawabnya. Kemudian kita juga melihat dari sisi kepentingan bisnisnya seperti apa. Kemudian risikonya juga gimana. Siapa bertanggung jawab atas apa, perannya apa, serta policy pengaturannya seperti apa. Nah, itu semua harus dibungkus dalam satu kesatuan tata kelola keamanan informasi. Demikian pengantar untuk information security sebagai bagian dari manajemen informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.